tengah sini. Ayo, semuanya cepat maju. Duduk di tengah, nggak ada acara lagi. Para pejabat suruh pulang. Cepat, semuanya masih berdiri. Dinding, nanti yang izin mulai dari depan. Oke, perhatian. Ayo maju, Asyar mana? Duduk di tengah sini, cepat. Ayo masih berdiri. Tolong panitia, di meja panitia harus kosong. Masuk semua. Nanti supirnya idenya pulang dari awal. Enggak sekarang ini. Oke. Tolong, maju lagi. Depan ada kosong. Ayo cepat, ya. Asyar tolong dong. Saya nggak ingin ada orang berdiri capek nanti sore untuk dengar. Lagi sekali panitia mejanya dikosongin. Semuanya masuk untuk dengar firman. Oke? Baik. Ini apa masih share dulu. Ayo. Ayo maju, cepat duduk sudah kau ragu-ragu. Ayo yang bawa apa-apa silakan duduk sini, cepat maju. Ayo semuanya maju. Tolong yang di belakang, ayo duduk aja. Cepat. Aduh, sorry nggak bisa bahasa Indonesia mau bagaimana? Saya minta maju ya bawa amplop, cepat. Maju semua. Semuanya cepat. Yang masih berdiri di pojok sana, maju. Oke, ya duduk aja di situ. Maaf. Yang masih bergerombol di sana, saya akan ulangi ya, saudara mau nurut atau pulang. Cepat maju. Duduk aja di bawah sini. Maaf, saya gak suka orang yang tidak nurut. Maju semuanya. Baik. Tolong kunci saya belum suruh turun. Balik lagi semua. Saya maju lagi semuanya. Siapa suruh turun? Saya belum suruh turun. Maju yang berdiri. Saya minta. Saudara mau nurut atau pulang? Cepat maju. Saya tidak mau lambat-lambat. Yang masih berdiri di pojok sana. Bapak yang tolak tangan di dinding maju. Ayo semuanya. Ibu-ibu yang baju merah enggak mau saya orang berdiri. Maju, duduk. Maaf. Oke, duduk aja di lantai situ di karpet. Semuanya. Baik. Dengar ya. Siapkan musik lagi. Ujian siapkan. Ya, kepada panitia Bapak Perseterawang, terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk berbagi, istri saya dan anak saya juga hadir. Baik. Tema kita ini tema nasional. Menjadi sahabat buat berapa orang? Semua orang itu berapa? Semua, pokoknya orang. Saudara dengar, untuk bisa menjadi sahabat buat semua orang, hanya diperlukan satu sikap. Catat ini baik-baik. Untuk menjadi sahabat buat semua orang, hanya diperlukan satu sikap, yaitu mengampuni. Apa caranya? Mengampuni. Nah, inilah yang dikerjakan oleh setan untuk merusak bangsa ini. Kita bersyukur dalam sambutan-sambutan tadi jelas para pejabat minta jangan menyamakan ketidaksamaan, betul? Biar kita semua terima perbedaan dan keragaman. Dengan konsep ini, maka kita pasti bisa menjadi sahabat buat semua orang. Saya tanya lagi, bagaimana caranya bisa jadi sahabat buat semua orang? Harus mengampuni. Siapa yang kita ampuni? Semua orang. Istri kita, suami kita orang atau bukan? Ya, berarti yang sudah menikah tak berdamai, hari ini pula harus berdamai. Karena istri kita, suami kita harus kita ampuni juga. Betul? Nah, saya mau tanya, sebutkan kepada saya yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Nginep di hotel apa namanya ini? Resinda. Mau? Tapi di lobi gitu. Ini dengar. Yang bisa menjawab pertanyaan saya ini luar biasa. Sebutkan kepada saya satu hal saja. Mengapa orang itu bisa berbahagia? Bukan orang kaya. Mengampuni kalau rohani, bersyukur kalau rohani. Jawab ya, ada jawab, saya jawab sendiri jadi nggak dapat hadiah.
yang disebut bahagia. Tolong catat, kalau orang itu nggak punya musuh seumur hidupnya. Ya betul tidak? Kalau kita masih punya musuh, kita nggak bahagia. Kalau kita masih punya musuh, berarti kita bisa bersahabat dengan semua orang. Nah, kenapa saya tahan para pemusuh-pemusuh Tuhan yang kakak-kakak cantik-cantik dari daerah ini? Karena lagu terakhir tadi luar biasa. Kalau saudara dan saya sudah berhasil bisa mengampuni semua orang, berarti kita bisa menjadi sahabat dengan semua orang. Maka berjalan-jalan di rumah, di kota, di mana saja ada tarian dan pujian. Amin. Nyanyikan bagian chornya saja, refrennya. Semua kita berdiri. Ayo kita berkata lagi. Mulai dari Karawang, amin. Nanti seluruh Banten, seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia. Hidup itu paling bahagia, katakan amin. Tema ini silakan duduk. Menyanyi terus, nanti aja. Ada biar nanti biar puji Tuhan. Oke ya? Nah, saudara, iblis, dengar, iblis sangat berhasil merusak hubungan antar manusia. Betul atau salah? Iblis sangat berhasil. Maka itu saya nggak tahu ini panitia habis dana berapa banyak ini buat acara ini. Bayangkan kalau dana sebesar ini, lalu kita pulang tema ini cuma nempel di dinding, dicopotin, tapi tidak terjadi di hidup kita. Betapa ruginya panitia, betapa ruginya gereja-gereja di Karawang, betapa ruginya acara surga. Betul? Nah, saya mulai ngajar sekarang, tolong perhatikan. Saya beri pertanyaan lagi, hadiahnya sama. Apa tadi? Sebutkan kepada saya, ada satu hal saja yang sangat penting dan paling penting di antara semua fakta kehidupan gereja. Kalau hidup gereja tidak ada satu hal ini, satu hal ya, maka semua yang kita usahakan, mau rajin doa puasa, mau rajin doa pagi, mau rajin doa malam, mau rajin hafal ayat Alkitab, rajin pelayanan, dan rajin semua rohani. Tapi kalau gak ada satu hal ini, maka semua yang kita kerjakan sia-sia, walaupun atas nama Tuhan dan untuk Tuhan. Hal apa itu? Kasih, bukan. Salah. Tulus, bukan. Yesus. Mengampuni, hampir betul. Oke
Oke, salah semua. Saya jawab dulu. Tolong catat kehadiran Tuhan. Saya minta kita renungkan. Semua usaha hidup yang benar di hadapan Tuhan, tanpa Dia hadir, semuanya sia-sia. Betul atau tidak? Aktivitas ibadah kita walaupun buah, tapi kalau Tuhan tidak hadir, maka yang muncul adalah kemunafikan. Karena tidak ada Tuhan. Renungkan. Nah, saya ulangi lagi. Karena begitu pentingnya hal ini, yaitu Tuhan hadir di hidup kita, maka itu yang setan usahakan. Dia tidak melarang orang beribadah, tidak. Ibadah-ibadah gereja masih ada sampai hari ini, betul? Setan tidak melarang untuk orang sekolah teologi, sekolah pendeta, silakan. Setan tidak melarang orang berdoa, pakai doa ada di mana-mana, menara doa ada di mana-mana. Setan tidak melarang anak-anak sekolah minggu kita layani, dan banyak aktivitas gereja yang lain yang tetap kita lakukan sampai hari ini. Tapi catat, satu-satunya hal yang setan usahakan dalam hidup kesenangan kita, jangan Tuhan hadir di hidup kita. Betul atau salah kalimatnya? Saya tanya betul atau salah? Ketika Tuhan tidak hadir, percuma. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 14. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan Dia hadir dan kenapa Dia bisa hadir. Ibrani 12 ayat 14. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusaha ngapain? Hidup damai dengan berapa orang? Stop dulu, stop. Ini tema kita. Menjadi sahabat, hiduplah sebagai sahabat bagi semua. Persahabatan selalu dimulai dengan perdamaian. Saya ulangi, persahabatan selalu dimulai dengan perdamaian. Betul atau salah? Dan lihat firman ini. Kata pertamanya apa? Berusaha. Kalau ada kata berusaha, itu tergantung siapa? Kita, bukan tergantung Tuhan. Maka itu kalau saudara masih belum bisa mengampuni orang, kalau saudara masih punya musuh dalam hidup, belum bisa berdamai dengan semua orang. Saya beri contoh. Kabupaten Kerawang penduduknya berapa? Sudah banyak, saya tahu banyak memang. Jumlahnya kira-kira itu salah pun nggak apa-apa. Berapa penduduk Kerawang? Yang benar saya berapa? 10. 10 apa? 10 juta. 10 juta. Oke, intinya saya bilang 200.000. Misalnya ya, contoh. Jangan pernah berkata Tuhan, saya sudah berdamai dengan 199.999 orang. Tinggal yang satu ini. Berarti kita sudah berdamai dengan semua orang belum? Masa 200.000 satu saja masih diberi Tuhan oleh Tuhan? Benar saudara, ini firman yang luar biasa. Maka itu saya mulai tadi. Orang yang paling berbahagia bukan orang kaya, bukan orang ini, bukan orang ini. Apa tadi orang yang paling berbahagia? Kalau hidup tidak punya musuh, itu berbahagia sekali. Betul? Nah, Papa minta kita harus berusaha hidup damai. Dan saya lihat berapa orang? Semua orang. Nah, ada terjemahan yang kurang tepat. Saya akan ganti yang tepat. Dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa hidup berdamai dengan semua orang, lanjutkan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan dan mengapa Tuhan hadir di hidup kita. Jawabannya kalau kita baca kita hidup damai dengan semua. Karena ditulis kekudusan dan buat kita anak-anak Tuhan, kata kekudusan implikasinya arahnya pasti tidak berzina. Betul. Tidak berzina itu najis, berzina itu najis, tidak berzina itu kudus. Tapi ini bukan masalah perzinahan, ini masalah mengampuni. Maka itu saya ganti. Sebab tanpa kekudusan tidak semua orang, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya tanya, kalau melihat Tuhan aja nggak bisa, kamu bisa atau tidak? Cepat jawab. Nggak bisa. Tolong hamba Tuhan. Saya tanya, setelah kita baca ayat ini, saya ulangi, setelah kita baca ayat ini, kira-kira di dalam hidup kekristenan kita lebih banyak presentasi yang mana? Tuhan gak hadir di hidup orang itu atau Tuhan selalu hadir di hidup orang itu? Mana lebih banyak presentasi? Coba jawab, mana lebih banyak? Loh, presentasinya mana lebih banyak saat kita baca ayat ini? Tuhan tidak hadir di hidup banyak orang. Dan saya katakan lagi, iblis sudah berhasil membuat Tuhan tidak hadir di hidup pekerjaan. Karena dengarkan, bedanya kekristenan dengan semua agama di dunia, masalah Tuhan mengampuni ini saja. Maaf, Papa kita di surga untuk bisa mengampuni kita anak-anaknya beda dengan Tuhan di agama apa saja. Semua agama di dunia ini untuk umatnya dapat pengampunan dari Tuhannya harus ada usaha, puasa, amal, nyiksa diri, macam-macam lagi. Ada banyak. Tapi tolong catat, masih ingat doa Bapa kami? Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami. Ini bedanya. Tuhan mengampuni kita bukan karena usaha ini, usaha itu. Tuhan mengampuni kita karena kita sudah mengampuni orang bersalah kepada kita. Coba kita lihat Matius 6 ayat 14-15. Cepat karena waktu jalan terus. Ya, Matius 6 14-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, kata kamu, kata ganti orang kedua, kita ganti orang pertama. Jadi gini, karena jikalau saya, setuju ya? 1, 2, 3. Karena jikalau saya mengampuni kesalahan orang, Bapa saya yang di surga juga akan mengampuni saya. Ayat 15. Tetapi jikalau saya tidak mengampuni orang, Bapak saya juga tidak akan mengampuni kesalahan saya. Saya tanya, kira-kira di gereja banyak yang ayat 14 atau 15? Cepat jawab malam-malam. Kira-kira dalam gereja lebih banyak ayat 14 atau ayat 15? Berapa? Jujur lagi tapi salah. Saudara perhatikan ini. Jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka kita pun tidak diampuni. Mungkin dari ada berkata Pak Pendeta, saya juga punya musuh, bagus loh. Tapi ada berapa orang saya malas ketemu sama orang. Ayo jujur. Kira-kira dalam hidup ini banyak gak orang gak punya musuh tapi malas ketemu? Jawab cepat. Banyak.
ke neraka semua. Loh, kok tertawa? Oke, baca lagi ayat. Kalau status kita tidak diampuni karena kita tidak mau mengampuni, berarti kita orang berdosa atau orang benar di mata Tuhan? Nah, orang berdosa kalau mati kemana? Ya sudah. Saudara jangan anggap remeh walaupun kita dengar sambil gurau. Saya ulangi lagi, iblis sudah sangat berhasil selama ribuan tahun ini membuat Tuhan tidak hadir di hidup gereja karena kita masih belum berdamai dengan satu Tuhan. Kemarin sore saya itu ada janjian dengan seorang. Nah ternyata pesawat kami terlambat, delay berangkat. Nah saya mau bilang dia, saya membatalkan janji untuk kapan. Sebab kemarin sore saya harus pelayanan ke Kelapa Gading jam 6 ada KKR. Pak Pendeta Wahyu bersama istri ikut juga. Tapi saya nggak bisa kontak dia. Jadi mau nggak mau saya harus berangkat ketemu orang ini di Sentral. Terus istri saya tanya, mau ketemu siapa? Maksud istri saya baik, kan baru tiba capek belum apa-apa. Saya sebut nama orang ini, dia kaget. Dia bilang, masa kamu nggak tahu? Apa? Saya tanya. Dia itu nyumbang kamu di Facebook. Oh iya? Saya nggak tahu juga. Kapan? Ah, sudah lama. Tapi kok saya nggak tahu? Saudara, ternyata betul yang istri saya katakan. Saya tapi nggak tahu. Dan setelah janji masa saya batalkan. Di sini saya menangis setan. Begitu saya ketemu dia peluk saya. Dia bilang minta maaf. Saya bingung salah apa. Akhirnya kami bisa makan bersama sambil berdoa. Ngerti nggak kasusnya? Maka itu hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang mengajarkan kita apa tanda kita bisa mengampuni seseorang. Baca 4 Injil, saudara ketemu kalimat ini. Kalau kita sudah berdamai dengan semua orang, maka kita bisa ngajak makan mantan musuh kita. Oh gak amin? Nah, saya beri contoh kecil ya. Yang tertawa itu orang. Firman Tuhan minta gak suami istri sering doa sama-sama? Coba jawab. Mau saya tanya ya atau tidak? Nah, saya tanya Pak. Kalau suami istri enggak marahan, enggak ribut sampai dor, enggak, apalagi mukul, enggak, cuma sedang saling jengkel. Jujur ya, jangan tertawa dulu, saya ngomong saya ini Pak. Kalau suami istri sedang saling jengkel, anak-anak pun masih tahu walaupun kalian belum menikah. Saya tanya, bisa nggak suami istri makan bersama berhadapan-hadapan? Ya betul. Sungguh, nah itu saya tanya di sini. Bayangkan untuk makan bersama saja tidak bisa karena jengkel, apalagi mau berdoa bersama. Ayo jujur, suami istri yang sedang saling jengkel menjengkelkan, bisa nggak doa sama-sama? Nah, saudara perhatikan. Maka itu ukuran kita bisa berdamai dengan semua orang, itu bisa makan bersama. Satu kali ada teman saya pendeta, saya ditipu habis-habisan. Saya mengampuni. Itu banyak teman saya pendeta tahu. Suatu hari setelah berapa waktu kejadian, anak pertamanya nikah. Nah, saya itu cukup baik dengan anak pertama dari kecil. Nah, saya nggak tahu apa alasannya. Mungkin anak itu minta supaya Om Den saya diberitahu saya menikah. Begitu saya tahu anak ini menikah, saya datang. Saya beri hadiah cukup baik untuk anak itu.
saya lain kaget. Ustaz, saya kenapa kaget? Itu kan firman Tuhan, harus mengampuni. Kok gak ada yang amin sih? Telah dari hati. Maka itu sambil mendengar firman ini, jujur, siapa di antara kita semua yang di lemari hatinya masih punya koleksi musuh? Ada orang punya koleksi musuh? Banyak, bukan cuma ada. Hari ini harus berdamai. Siapa saja, ampuni. Itu hukum Kristus. Nah, saya kembali kepada keluarga. Kita baca dulu Efesus 4 ayat 26. Ini untuk suami istri. Maka itu sebelum kita beranjak ke hidup sebagai sahabat bagi semua orang, ini kebesaran, ini kejauhan. Ayo kita jujur, mulai di rumah kita masing-masing. Setuju? Nah, berapa orang tinggal di rumah kita? Jujur, semua itu sudah jadi sahabat kita? Belum. Kalau belum, jangan ngomong yang di luar rumah, kejauhan. Efesus 4 ayat 20. Kita semua tahu Efesus pasal 3, pasal 4, pasal 5. Itu 3 pasal tentang keluarga. Selama ini gerejanya tahu tentang keluarga itu di Efesus 5. Tidak. Efesus 4 pun itu tentang suami istri. Nah begini, apabila kamu menjadi marah, jadi Tuhan izinkan boleh marah. Itu suami istri. Tapi janganlah kamu berbuat dosa. Saya pikir aneh, marah itu kan dosa. Tapi ternyata untuk suami istri ada kesempatan marah tanpa dosa. Kalau marahnya selesai jam berapa? Kita baca cepat itu loh. Kalau suami istri marah selesainya jam berapa? Sebelum matahari terbenam. Dan tolong catat ayat ini tensesnya bagi saudara belajar bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru, tensesnya itu present continuous tense. Jadi suami istri diizinkan marah tiap hari. Tapi begitu sore, maaf ya, sorry ya, tinggal tidur. Besok bangun, lanjut, mau pakai kemari. Ayo kita selesai. Sampai kapan? Sampai sore. Aduh, maaf ya, aku gagal lagi. Yang satu punya juga sama. Berdamai. Masuk kamar tidur, cerita-cerita. Saudara, itulah surga di bumi. Mengapa Bapak memberi batas matahari terbenam? Karena biasanya yang namanya suami istri bertengkar ya pasti sore sampai malam, ada di rumah barengan. Ya pura-pura nggak jawab. Tapi mulai hari ini suami istri diizinkan kemana? Kau suruh punya kita bahasa Inggris atau bahasa Sundanya ya? Bahasa Inggris bilang ini malam, tapi sore berdamai. Terus begitu sampai kapan? Jawabannya sampai bosan bertengkar. Akhirnya nggak ada pertengkaran. Siap suami istri. Begitu dengar baik-baik. Orang kaya menyekolahkan anaknya di sekolah yang mahal. Saya tahu di Kerawang sekolah apa paling mahal. Bayarnya jutaan untuk SPP-nya tiap bulan saja. Tapi kalau papa mama rajin bertengkar, walaupun anak disekolahkan sekolah termahal, bisa pandai nggak anak-anak itu? Tidak, sebab pertengkaran papa mama biasanya malam. Anak-anak yang punya orang tua rajin bertengkar malam, anak-anak yang susah tidur, betul tidak anak-anak? Nah, dengar itu papa mama. Anakmu yang ngomong sendiri, awas.
Ketika anak-anak susah tidur malam hari, bangun pagi pasti capek, ke sekolah pasti ngantuk, di sekolah tertidur dibentak oleh ibu bapak gurunya, anak-anak itu tertekan. Maka itu kondisikan papa mama saling bertengkar itu pagi sampai sore, sebab gak ketemu, kan di kantor masing-masing kerjaannya. Nah, bertengkar lewat WhatsApp. Tapi begitu sore. Ini perkara serius. Apa yang terjadi kalau matahari sudah terbenam? Berarti waktunya tidur. Ayah ibu tidak berdamai, tapi tetap marahan. Ayat 27. Jangan anggap enteng. Ayat 27. Ini sambung. Dan. Nah, perhatikan. Kata sambungnya dan. Bukan titik. Berarti ini berkelanjutan. Apa yang terjadi? Papa, mama, suami, istri sudah lewat matahari terbenam, tidak berdamai. Dan waktu malam, papa, mama undang siapa? Jawab, undang siapa untuk nginap di rumah? Setan, guys. Saudara jangan ngapenteng dua ayat. Dari mana saya bisa ketemu rahasia ayat ini? Ketika saya menghadapi banyak kasus anak-anak yang harusnya menjadi kebanggaan, kebahagiaan orang tua, anak-anak malah jadi masalah dan buat malu nama orang tua. Kok bisa? Waktu itu saya belum menikah, mendapat rahasia ayat ini. Saya pikir dia anak kurang ajar betul. Kenapa kamu berani ngomong orang tua? Kenapa kamu bisa buat malu orang tuamu? Ini jawaban. Karena papa mama yang tidak berdamai setelah matahari terbenam, berarti mereka naik ke tempat tidur dengan marah. Catat. Lalu istri sudah malam tetap tidak berdamai, iblis diundang nginep di rumah. Ini orang tua goblok atau pintar? Saya tanya betul kata kasar. Ini goblok atau pintar? Goblok betul. Setan diundang nginep karena tidak mau berdamai. Begini loh kita. Tolong perhatikan, adik-adik kalau besok kalian menikah, janji. Kalau terima tamu nginep, besok pagi kita siapkan sarapan atau tidak? Kan nggak mungkin ada pemilik rumah undang tamu terus pagi bilang aduh maaf kami sibuk cari makan sendiri. Sangat tidak sopan. Tolong catat papa mama, anak-anak kita bagaimana hari-hari ini? Ketika tamu yang terpaksa kita undang, siapa tamunya? Iblis. Pagi perlu sarapan. Tolong catat. Maka anak-anak keluarga yang tidak berdamai ini adalah lauk pauk sarapannya setan. Maka itu suami istri yang berdamai, anak-anaknya maaf pasti kacau. Kira-kira saya berkata betul atau salah? Kenapa orang tua tidak berdamai? Anak-anaknya kacau karena jadi sarapan setan. Karena orang tuanya yang sengaja mengundang setan untuk nginep. Maka itu tema ini jangan cuma nempel di dinding hotel ini, tapi kita bawa pulang. Bukan rebutan kayak ini, bukan. Apanya? Tema kita. Mau saling berdamai? Dari sini kelihatan suami istri yang berdamai kelihatan. Bukannya depan orang aja. Kenapa kamu noleh ke sebelahnya? Kenapa nak? Karena tidak mengampuni. Saya adil. Dengar ya? Semua kita suka disalahkan nggak? Kalau ada kata-kata saya salahkan. Betul? Suami istri juga begitu. Tapi masalahnya kita nggak suka disalahkan. Jawab. Tapi kita suka menyalahkan nggak? Doa ayo jawab, nggak jawab apa sih?
Kita suka menyalahkan tidak? Bertobat. Nah, suami istri, rumah tangga kita akan jadi surga di dunia karena ada damai, ada pengampunan. Apalagi kita Natal. Maaf ya, sampai hari ini masih banyak orang Kristen salah dalam konsep Natal. Saya tanya, tiap kali kita mendengar kata Natal, muncul apa di benak kita? Cepetan, waktunya jalan terus. Baju baru. Yesus, rohani. Ayo mendengar kata Natal, muncul apa? Baju baru. Hadiah, hadiah. Dengerin. Kalau kita diundang pesta orang ulang tahun, yang terima kado siapa? Orang ulang tahun. Ya. Natal kan merayakan ulang tahun Yesus. Kok kamu yang terima kado? Nggak mau malu. Betul atau tidak? Iya. Nah itu salah semua. Natal tidak bicara tentang kado, Natal nggak bicara tentang baju baru, Natal nggak bicara tentang Natal nggak bicara tentang Sinterklas. Catat, kata Natal harus kita hubungkan dengan damai di bumi. Katakan Natal. Natal tanpa perdamaian, bohong, munafik. Setuju gak saya ngomong? Maka itu ayo kita mulai di rumah. Jujur, saya pernah jadi gembala 13 tahun. Nah saya ingin bapak-bapak gembala, ibu-ibu gembala pakai cara saya gantikan gembala yang sudah meninggal. Saya masuk 3 bulan pertama saya merasa ada yang janggal di jemaat. Saya kalau khotbah jemaat serius dengan firman Tuhan. Bahkan ada yang sok mesra, sengaja bawa satu Alkitab, bacanya berdua suami istri. Ada istri yang sandaran bahu suami sambil baca Alkitab. Hebat juga. Tapi kok ada yang gak enak, ini kenapa? Nah saya tidak mungkin nginep di rumah jemaat gantian tiap hari, gak lucu. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana caranya? Ada apa di jemaat ini? Saya rasa saya ganjal. Tapi saya tak tahu kenapa mereka. Roh Kudus kasih hikmat yang keren. Begini Daniel, mulai besok kamu dekati semua anak jemaat. Katakan, anak-anak, mulai hari ini kamu jadi mata-matanya Om. Oke? Saya beri anak-anak jemaat 3 pertanyaan. Ini penting. 1, kamu catat dalam sebulan papa mamamu bertengkar berapa kali. Itu paling betul. 2, kamu cek berapa kali papa mama kalau mengerjakan sesuatu selalu bersama sambil bergurau. Itu penting loh suami istri. Nyuci baju sama-sama, satu nyuci, satu jemur, satu setrika, satu lipat. Keren gak anak-anak kalau papa mama begitu? Dengar papa mama, anakmu yang ngomong. Bersihkan rumah apa-apa selalu bersama-sama. Kalau suami nyapu, istri ngepel. Kalau istri ngepel, suami nyapu. Keren gak? Itu ya. Catat. Nomor 3 saya bilang, tolong catat berapa sering papa mamamu makan bersama dan sambil bergurau. Saudara coba jawab. Menurut saudara, anak-anak jemaat ini jujur senang gak dikasih kerjaan pendetanya? Lo jawab senang tidak? Senang saudara. Di situ saya belajar. Saya kaget. Wih, laporannya banyak. Ternyata gak cuma yang saya tanya. Ya gak saya tanya, mereka cinta semua. Akhirnya orang tua gak bisa bohong. Satu hari ada yang berkata, dimarahi bapak. Anaknya lapor ke saya. Tahu Om. Bapak marah. Saya datang bapak. Awas. Jangan marahi anakmu lagi kalau mereka jujur tentang keadaan kalian berdua. Saya tanya, ini benar betul. Mengapa anak-anak dari orang tua yang saya gembalakan begitu semangat kalau menulis tentang keadaan orang tuanya? Coba jawab, kenapa? Apa motivasi mereka? Ini penting. Apa?
Nah, Pengen damai. nggak dengar saya, apa motivasi anak-anak? Semangat jadi mata-mata orang tuanya, jadi mata-mata pendetanya untuk ngawasi orang tuanya. Kenapa anak-anak semangat? Jawabannya, mereka itu rindu ada damai di dunia. Jadi bapak-bapak gembala bisa ngerti teori ini, cosplak ya saja. Akhirnya tahu jemaat itu kayak apa, karena anak-anak itu jujur. Mau berdamai lagi? Betul, mau hidup sebagai sahabat semua orang? Dimulai di mana? Di rumah. Kakak adik kandung masih suka bertengkar bertengkar. Kalau sudah di rumah berdamai, keluar rumah akan ada damai. Ayat terakhir Roma 15 ayat 7. Habis ini pemusik silakan. Acaranya apa di sini? Saya nggak dikasih. Apa acaranya habis ini? Dan Roma 15 ayat 7. Ini penting. Ayo kita baca sama-sama. Inilah prinsip berdamai dengan semua orang. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Stop. Saya beri pertanyaan karena saya punya pelayanan narkoba. Saya sudah berapa kali ada orang sakau. Ngeri sekali. Saya tanya begini. Menurut saudara, gereja atau orang-orang narkoba yang lebih gampang menerima orang lain? Berarti pertanyaan saya, apa jawaban saudara? Justru mereka yang di luar kita jauh lebih mudah menerima orang baru daripada kita. Orang mau masuk gereja, dicek dulu asalnya dari mana, ini kena apa dan semua. Maka itu firman ini penting. Psikolog punya teori. Seorang yang mengalami tekanan jiwa, mengalami gangguan jiwa, termasuk orang gila, nggak perlu obat, nggak perlu apa-apa. Terima orang itu apa adanya. Katakan amin. Orang itu sembuh. Orang ditolak itu sakit, betul? Ditolak itu nggak enak. Contoh, yang ditolak pacar, enak? Ya sudah, maka itu hukum Kristus supaya kita bisa jadi sahabat buat semua orang, saling apa? Menerima. Ada standarnya sama. Cepat baca. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Nah, untuk kemuliaan Tuhan. Ini cara saudara dan saya bisa hidup bersahabat dengan semua orang. Terimalah siapapun yang datang dengan bau-baunya, dengan apanya saja. Ada yang aneh. Betul, dengan semua kelakuannya, kerusakannya, baunya semua. Maka itu Yesus Tuhan berkata, jangan hanya baik kepada orang yang baik, betul? Buatlah baik pada semua orang. Maka tema ini akan luar biasa. Jadi suami istri, anak-anak yang di rumah nggak ada damai, ayo berdamai. Amin. Mau berdamai? Ya iya, kalau nggak masuk neraka gitu aja kok repot. Kalau nggak berdamai nggak bisa melihat Tuhan. Tuhan nggak hadir di hidupnya. Tapi setan yang ada. Mari kita mengambil Tuhan. Musik siap. Ajarilah